Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 anggota sindikat curanmor lintas provinsi saat hendak mencuri sepeda motor di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ratusan warga memadati kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk mengikuti lomba panjat pinang. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, tentunya akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita. Inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 anggota sindikat curanmor lintas provinsi saat hendak mencuri sepeda motor di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sindikat ini dibekali senjata api rakitan dan diduga telah beraksi di 4 lokasi. Penangkapan Agus Setiawan dan Ahmad Saleh dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan dan pembuntutan. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran saat keduanya berusaha melarikan diri setelah aksi pencurian diketahui petugas. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 5 butir peluru. Senjata tersebut dikuasai Agus Setiawan yang berperan sebagai joki. Sementara Ahmad Saleh berperan sebagai pemetik atau eksekutor pencurian sepeda motor. 1 pelaku lain yang berperan sebagai pengawas masih dalam pengejaran petugas. Selain senjata api dan peluru, polisi menyita 1 unit sepeda motor, kunci letter T dan magnet. Sindikat ini disebut tak segan menggunakan senjata api apabila korban melakukan perlawanan. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota KBP Parik Hesit mengatakan sindikat curanmor bersenpi ini telah beraksi 4 kali. 3 aksi terjadi di Kota Tangerang, sementara 1 lainnya di Jakarta Barat. Masih menangkap 2 orang tersangka pelaku curanmor bersenpi lintas provinsi. 1 tersangka berinisial AG ini yang berperan sebagai joki sekaligus yang memegang senjata api rakitan. Kemudian 1 tersangka AS yang berperan sebagai pemetik eksekutor yang mengambil sepeda motor. 2 berhasil kami tangkap, sedangkan 1 lagi inisial S berperan sebagai pemantau dan pengawas melarikan diri, saat ini sedang dalam pengejaran. Untuk keduanya, tersangka AG dan AS ini saat ini kami lakukan proses penyidikan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Tangerang Kota. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual kepada penadah yang saat ini masih dalam pengejaran. Dari setiap penjualan, masing-masing tersangka disebut mendapat bagian sekitar 1 juta rupiah. Kedua tersangka merupakan residivis kasus serupa. Kini keduanya telah ditahan di rutan Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 306 dan 477 KUHP terkait kepemilikan senjata api dan pencurian. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latu Merisa, Berita Nasional TV. Pelaku perusakan motor pengemudi ojek online menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan setelah dimediasi polisi. Korban dan pelaku sepakat berdamai, sementara korban mendapatkan motor pengganti. Setelah video aksinya viral di media sosial dan diburu polisi, pengemudi mobil mewah yang merusak motor pengemudi ojek online di Jalan RC Veteran Bintaro akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan. Pelaku bernama Didi Suhada datang secara kooperatif ke Polsek Pesanggerahan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Melalui proses mediasi yang dilakukan pihak kepolisian, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaku juga menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Setelah kami berkomunikasi dengan Pak Didinya datang ke Polsek. Oh, berarti menyerahkan diri sendiri ya dan dilakukan mediasi. Beliau tergugah hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Juga
melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Jadi motor korban pun selain diperbaiki, ya alhamdulillah mendapatkan bantuan juga dari Ibu Putri untuk mendapatkan motor barunya. Selain berdamai, korban juga mendapatkan motor pengganti melalui layanan aduan masyarakat Lapor PAN. Motor tersebut diberikan agar korban dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai korban, insya Allah, alhamdulillah saya baik-baik saja, cuma saja. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Polsek Nusa Kambangan yang telah membantu saya dari pagi sampai malam ini. Alhamdulillah, saya sebagai DM lapor itu kan kebetulan kita ada memang kanal lapor PAN banyak yang kirim ya. Terus tadi Mas Uya telepon saya, kita kebetulan baru selesai kerja, udah langsung aja menuju ke sini. Ada puluhan yang masuk ke DM tadi. Alhamdulillah OTW juga ada unit yang ready, kita suruh minta kirim gitu ya. Ya sudah, mudah-mudahan nanti bisa bantu. Dan showroomnya tadi udah pas mau tutup. Iya. Kasus ini bermula saat motor korban diduga menyerempet mobil Alphard bernomor polisi B1216BIV di Jalan Raya RC Veteran Bintaro. Pelaku diduga tidak terima, lalu memukuli motor korban berkali-kali menggunakan batu hingga mengalami kerusakan. Kini, kedua belah pihak telah berdamai melalui mediasi kepolisian. Motor pengganti juga telah diberikan kepada korban sehingga pengemudi ojek online tersebut dapat kembali bekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan seorang pengendara motor tertangkap tangan oleh korbannya usai menjamret telepon genggam di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat menjadi sasaran amukan massa akhirnya diselamatkan ke kantor kelurahan. Seorang pria pengendara motor diamankan di kantor kelurahan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku tampak babak belur setelah menjadi sasaran kemarahan warga. Peristiwa ini bermula saat korban selesai makan di sebuah warung nasi goreng. Korban kemudian duduk sambil merokok di pinggir jalan Taman Malaga Selatan, Pondok Kelapa. Tiba-tiba, pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas telepon genggam milik korban. Aksi itu terjadi begitu cepat dan membuat korban langsung berusaha mengejar pelaku. Namun, upaya pelaku untuk melarikan diri gagal. Korban berhasil menangkap pelaku sebelum akhirnya warga berdatangan ke lokasi kejadian. Warga yang mengetahui aksi penjamretan itu sempat menghakimi pelaku. Beruntung, pelaku berhasil diselamatkan dan dibawa ke kantor kelurahan yang berlokasi tidak jauh dari tempat kejadian. Saya lagi masak, terus dia habis makan duduk di sini, main HP sambil rokok. Ya dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Langsung tangkap sendiri dia. yang duduk situ siapa? Yang Habis korban, yang korban. Dia korban ini habis apa di sini? Habis makan. Oh, makan. Oh, Nah, habis makan pembeli. Dia. Pembeli. Nah. Habis makan dia istirahat hidup sini. Ya, Pelakunya naik motor. naik motor Berapa orang? satu. Warga mana? Kurang tahu aku. Saya lagi masak. Lagi masak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang lansia yang dilaporkan hilang selama lebih dari 40 hari ditemukan meninggal dunia di lereng Bukit Keroya, Kota Cilegon, Banten. Kondisi jasad yang sudah nyaris menjadi tulang belulang menyulitkan proses identifikasi dan evakuasi. Petugas gabungan mengevakuasi sesosok jasad laki-laki dari lereng Bukit Keroya, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Kondisi jasad yang sudah membusuk dan nyaris menjadi tulang belulang menarik perhatian warga sekitar. Korban teridentifikasi sebagai lansia berinisial SH berusia 67 tahun. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 6 Juli 2026.
Menurut keluarga, korban meninggalkan rumah dalam kondisi pikun. Pencarian sempat dilakukan namun tidak membuahkan hasil selama lebih dari 1 bulan. Jasad korban akhirnya ditemukan oleh seorang pencari rumput. Petugas yang datang ke lokasi sempat mengalami kendala saat proses evakuasi karena medan yang curam dan sulit dilalui. Seorang pencari rumput, tapi di hari ini memang sengaja mencari. Dari lihat bajunya, terus juga pokoknya kondisi fisiknya juga dari ciri-cirinya ya? Ciri-ciri bajunya sudah jelas, sama kainnya lah gitu, sudah jelas. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk keperluan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kita evakuasi menggunakan tandu, terus setelah itu kita pakai kantong jenazah. Kita evakuasi tadi medannya lumayan cukup sulit karena posisi dia berada di atas bukit si korban itu. Kondisi jenazah waktu ditemukan seperti apa? Untuk kondisi jenazah karena dia ditemukan di hari ke-40 ya, hari ke-42 itu kondisinya sudah tinggal tulang. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad di lereng Bukit Keroya tersebut. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah memastikan tidak ada wilayah terdampak yang terisolir. Pemerintah terus mengawal proses evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa 18 Agustus 2026 menyebut seluruh upaya dilakukan untuk memastikan proses evakuasi dapat segera dituntaskan. Dari sisi infrastruktur, pemerintah memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga. Alat berat dikerahkan secara maksimal untuk membuka akses dan mencegah adanya wilayah yang terisolir. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar termasuk akses air bersih dan listrik yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Pemerintah memastikan penanganan bencana terus dikawal agar pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur dapat berjalan cepat. Terus kita kawal penanganan bencana alam di NTT. Kita pastikan bahwa evakuasi benar-benar bisa dituntaskan. Kita tentu sangat berduka atas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana yang dahsyat di Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Dari sisi infrastruktur, kita juga harus memastikan agar konektivitas tidak terputus. Jangan sampai ada daerah atau kawasan yang terisolir. Kita harus dukung dengan alat-alat berat, kita kerahkan semaksimal mungkin. Kemudian kita juga memastikan agar infrastruktur dasar untuk air bersih, untuk listrik, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari ini bisa segera dibenahi dan diperbaiki. Karena jangan sampai ada masyarakat yang sangat terdampak terlalu berlarut-larut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Palang Merah Indonesia atau PMI menyiapkan operasi kemanusiaan berskala besar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan disiapkan meliputi layanan kesehatan, logistik, hingga penyediaan air bersih. Sudah ada di lokasi. Palang Merah Indonesia terus meningkatkan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyatakan sejak awal bencana terjadi, PMI menyalurkan berbagai bantuan berupa tenda darurat, makanan, serta layanan kesehatan. Saat ini PMI memfokuskan penanganan pada kebutuhan air bersih melalui tim Water Sanitation and Hygiene atau WOS, dan hal ini disampaikan Yusuf Kala usai memimpin rapat penanganan gempa NTT di Markas Pusat PMI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Sekarang kita bikin tim WOS untuk air, perbaikan air,
Dan kedua juga tentu akan ditambah obat-obatan dari beberapa tim kesehatan dari Jakarta, dari Solo, dari Surabaya akan menuju ke daerah tersebut, sehingga operasi lengkap akan kita operasi yang cukup besar akan dijalankan di NTT, itu untuk menanggapi masyarakat, menolong masyarakat yang musibah. Itu yang telah dilaksanakan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai beberapa bulan. Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, PMI juga mengirimkan tambahan obat-obatan serta tenaga kesehatan dari Jakarta, Solo, dan Surabaya. Operasi kemanusiaan ini diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan pada masa tanggap darurat. Hingga saat ini, PMI telah menerjunkan 84 personil, mengerahkan 7 kendaraan operasional dan 7 ambulans untuk membantu penanganan korban gempa. PMI telah menyalurkan 25.000 liter air bersih, memberikan layanan psikososial kepada 147 orang, serta mendistribusikan berbagai kebutuhan logistik bagi warga terdampak. Selain itu, PMI Pusat telah menyalurkan dukungan dana operasional sebesar 146 juta rupiah untuk memperkuat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Anggada Agung, Berita Nasional TV. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam operasi tangkap tangan. KPK menyebut operasi ini diduga berkaitan dengan penerimaan uang dari proyek pemerintah hingga praktik jual beli jabatan. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hingga hari kelima pasca bencana pada Rabu 19 Agustus 2026, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan sebanyak 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu dini hari dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik ini terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama yaitu mempercepat distribusi bantuan yaitu di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, bantuan didistribusikan ke Manggarai dan Ngada, sementara dari Maumere disalurkan ke Sika, Ende, dan Nagekau. Distribusi dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat dengan dukungan helikopter, pesawat kasa, pesawat berukuran lebih kecil, serta 3 KRI TNI AL dan 1 kapal rumah sakit. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Pemerintah memastikan penanganan bencana terus dipantau agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Teddy menyebut jalur darat di wilayah terdampak juga telah dapat dilewati sejak hari kedua. Sementara pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam percepatan penanganan bencana di NTT. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pasokan BBM dan listrik di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur berangsur pulih pasca gempa bumi. Meski demikian, pemerintah memastikan pemulihan belum sepenuhnya normal karena sejumlah infrastruktur masih membutuhkan perbaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Selasa 28 Agustus 2026 memastikan pasokan BBM dan listrik di Nusa Tenggara Timur terus dipulihkan pasca gempa bumi. Sebelumnya sejumlah wilayah terdampak mengalami gangguan listrik dan distribusi BBM. Namun secara bertahap kondisi mulai membaik. Menurut Bahlil, pemulihan listrik belum mencapai 100%. Meski gardu induk telah kembali beroperasi, penyaluran listrik ke sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan waktu. Hari ini kita melakukan pengarahan kepada semua kader, khususnya di DPR RI, kemudian ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia dan anggota fraksi
Golkar di seluruh Indonesia, khususnya DPR Provinsi. Pengarahan ini adalah merupakan bagian daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan nota pengantar APBN yang disampaikan oleh pemerintah dalam ini Bapak Presiden Prabowo, yang menurut pandangan dari Partai Golkar adalah merupakan pengarahan yang programnya itu lebih banyak atau hampir semuanya adalah program pro rakyat. PLN dan Pertamina bekerja di lokasi bencana mempercepat pemulihan pasokan energi, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur. Di sisi lain, Basarnas masih melakukan penanganan di sejumlah wilayah terdampak gempa. Hingga hari ketiga penanganan, Basarnas mencatat total 202 korban, rinciannya 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka. Dari 132 korban luka, 40 orang mengalami luka berat, sedangkan 92 orang lain mengalami luka ringan. Basarnas menyebut operasi pencarian kini memasuki tahap penyisiran setelah tidak ada lagi laporan warga yang dinyatakan hilang atau masih dalam pencarian. Pemerintah bersama pihak terkait mempercepat penanganan darurat, mulai dari evakuasi dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dasar dan pasokan energi. Anggada Agung, Lydia Junita, Berita Nasional TV. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena Berita Nasional Pagi tentunya akan segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa. Kebakaran hutan melanda wilayah Las Hardes, Provinsi Cáceres, Spanyol bagian barat. Api menyebar dengan cepat dan mengancam permukiman warga hingga sekitar 700 orang dari 9 desa terpaksa dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran hutan diterjunkan untuk menjinakkan api yang menyebar di medan sulit. Sejumlah pesawat pemadam juga dilibatkan untuk menghambat laju api yang terus meluas. Kebakaran diduga muncul di dekat Robledo pada Selasa sore. Kondisi medan yang sulit ditambah panas dan angin kencang membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman secara langsung. Sekitar 150 personil darat dan 17 pesawat diterjunkan dalam operasi pemadaman. Alat berat dan personil tambahan dari sejumlah wilayah juga didatangkan untuk membantu mempercepat penanganan. Unit tanggap darurat militer Spanyol atau UMA turut diterjunkan. Personil dari Batalion Intervensi Darurat Pertama dikirim untuk memperkuat operasi pemadaman. Otoritas menaikkan status kebakaran ke level 2 karena api dinilai mengancam keselamatan warga dan properti. Wilayah Las Hardes sebelumnya juga pernah dilanda kebakaran hebat pada 2023 dengan lebih dari 10.000 hektar lahan terbakar. Salju lebat melanda rute La Paz Yungas, Bolivia pada Senin malam. Tebalnya salju dan es membuat sejumlah mobil serta truk terjebak di kawasan La Cambre hingga perjalanan warga terhambat. Rekaman drone menunjukkan antrian panjang mobil dan truk yang terhenti di jalan. Sejumlah kendaraan bahkan tergelincir akibat kondisi jalan yang tertutup salju dan es. Para penumpang yang tak dapat melanjutkan perjalanan terpaksa berjalan kaki sambil membawa barang bawaan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sejumlah anak terpaksa bertahan di dalam kendaraan dalam suhu dingin. Sejumlah warga mengaku kekurangan makanan dan minuman selama terjebak. Beberapa penumpang bahkan memutuskan berjalan kaki untuk mencapai tujuan karena kendaraan tidak dapat melintasi jalan. Ambulans swasta dan tim penyelamat kemudian diterjunkan untuk membantu serta mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan. Sejumlah penumpang dilaporkan menunjukkan gejala akibat terlalu lama terpapar suhu dingin. Polisi setempat menutup sementara jalan bagi kendaraan dari pos Urujara. Penutupan dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pengguna jalan dari kondisi yang berbahaya. Kondisi darurat ini juga membuat keberangkatan bus dari Terminal Minasa menuju La Paz Utara dan kawasan Yungas ditangguhkan. Hingga kini, belum ada data resmi terpadu mengenai jumlah kendaraan yang terdampak.
Ya, kebakaran hebat melanda kompleks produk minyak di Tangro, Sulaimaniyah, Irak Utara Senin malam hingga Selasa. Sekitar 30 orang dilaporkan terluka, sementara sejumlah tangki dan bangunan penyimpanan rusak. Rekaman pada Selasa menunjukkan kondisi kompleks yang hangus akibat kebakaran. Sejumlah fasilitas terlihat rusak, sementara kendaraan pemadam kebakaran masih berada di dalam area. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan kebakaran di depot bahan bakar pada pukul 23:13 waktu setempat. Meski skala api cukup besar, petugas berhasil mengendalikan kebakaran. Petugas menyebut sekitar 3 juta liter produk minyak berada di lokasi. Namun tidak semuanya terbakar karena sebagian berhasil diselamatkan. Sekitar 30 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Kebakaran terjadi tidak jauh dari area permukiman warga. Seorang warga mengatakan asap dan polusi dari kilang serta pabrik di sekitar wilayah tersebut telah mengganggu kehidupan masyarakat. Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui. Pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, serta memastikan tingkat kerusakan di kompleks tersebut. Ratusan kendaraan terjebak di jalur Panamericana Sur wilayah Arequipa, Peru. Hujan lebat memicu banjir lumpur, longsor dan jatuhan batu hingga memutus akses lalu lintas sejak Minggu. Rekaman menunjukkan antrean panjang truk, bus antar kota, dan mobil yang terhenti di tengah lumpur serta material batu. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan tertimbun material longsor. Blokade terparah terjadi di sejumlah titik antara Atiko dan Okona. Kondisi ini membuat arus kendaraan terhenti total, sementara para penumpang harus bertahan selama berjam-jam hingga berhari-hari di jalan. Sejumlah pengemudi mengaku terjebak sejak Minggu. Mereka menyebut bantuan berupa tenda, makanan, dan air masih terbatas, sehingga harus bertahan dalam kondisi sulit. Bencana ini juga menelan korban jiwa. Seorang perempuan lanjut usia meninggal setelah mencoba menyeberangi salah satu titik yang tertutup lumpur dan material longsor. Provias Nasional menyatakan petugas terus membersihkan material yang menutup jalan. Namun masih ada sejumlah kilometer jalur yang harus dibersihkan sebelum lalu lintas dapat kembali normal. Hujan lebat yang dipicu fenomena Dana Anibal meningkatkan risiko banjir lumpur dan longsor di sejumlah wilayah Peru Selatan. Otoritas mengimbau warga tidak memaksa melintasi area terdampak karena potensi longsor susulan masih tinggi. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena berita nasional pagi akan segera kembali tentunya sesaat lagi. Ratusan warga memadati kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk mengikuti lomba panjat pinang. Sekitar 300 peserta berlomba menaklukkan 50 tiang berlumur minyak dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Sejumlah peserta membentuk tangga manusia dengan saling menaiki pundak untuk mencapai hadiah di puncak tiang. Kondisi tiang yang licin membuat peserta harus bekerja sama dan menjaga keseimbangan. Berbagai hadiah menarik telah disiapkan, mulai dari sepeda, dispenser, kasur, kipas angin, hingga peralatan rumah tangga. Panjat pinang tidak hanya menjadi hiburan dalam perayaan kemerdekaan. Permainan tradisional ini juga dianggap sebagai simbol gotong royong, kekompakan, dan perjuangan mencapai tujuan bersama. Sejumlah peserta menyebut permainan ini juga menjadi cara untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Semangat pantang menyerah menjadi nilai yang tercermin dalam perlombaan. Tahun ini, lomba panjat pinang di Ancol juga menarik perhatian peserta dari luar Indonesia. Sejumlah warga Jepang kembali ikut serta setelah tahun lalu turut meramaikan perlombaan. Salah satunya Sai, yang mengaku kembali ikut karena pengalaman tahun lalu dinilai menyenangkan. Meski mengaku perlombaan sangat melelahkan, ia tetap menikmati tantangannya. Silakan dibantu rekannya. Tetap hati-hati.
Peserta lain, Zeroshi, menggambarkan Panjat Pinang sebagai permainan yang melelahkan, menyakitkan, dan menegangkan, namun tetap menyenangkan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia digelar setiap 17 Agustus untuk memperingati proklamasi kemerdekaan pada 1945. Panjat Pinang dan berbagai permainan tradisional pun digelar di sejumlah daerah untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Bendera merah putih raksasa terbentang di puncak Gunung Prau, Jawa Tengah. Ratusan pendaki dan warga turut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan menggelar upacara di ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. Inilah suasana peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di atas Gunung Prau, dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah pada Senin 17 Agustus 2026. Ratusan pendaki dan warga membentangkan bendera merah putih raksasa di sepanjang punggungan gunung. Sejumlah tenda didirikan di sekitar lokasi, sementara para peserta mengikuti berbagai kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan. Salah satunya adalah Lomba Panjat Pinang, permainan tradisional yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di Indonesia. Para peserta berlomba memanjat tiang dilumuri minyak, merebut hadiah digantung di bagian atas. Salah seorang peserta mengaku terkesan dengan antusiasme para pendaki yang turut mengikuti upacara kemerdekaan di ketinggian. Momen emosional terasa saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dan seluruh peserta mengikuti dengan hikmat. Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia digelar setiap 17 Agustus untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Gunung Prau memiliki ketinggian sekitar 2.565 meter di atas permukaan laut dan berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dan Indonesia memperingati HUT ke-81 kemerdekaan dengan karnaval besar di pusat Jakarta. Rangkaian karnaval digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka. Ribuan warga turut memadati sejumlah titik untuk menyaksikan perayaan. Karnaval diawali dengan kedatangan warga di area Monas. Iring-iringan kemudian bergerak menuju Istana Merdeka dengan melibatkan polisi militer bersepeda motor, taruna akademi kepolisian, pasukan berkuda, serta peserta mengenakan pakaian adat. Beberapa helikopter juga terlihat melintas di atas iring-iringan sambil membawa bendera merah putih. Meriam TNI turut ditembakkan untuk menandai peringatan Hari Kemerdekaan. Antusiasme warga terlihat sepanjang rute karnaval. Sejumlah pengunjung mengaku bangga dapat menyaksikan langsung iring-iringan yang membawa bendera pertama Indonesia menuju istana. Perayaan kemerdekaan tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan nasional, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upacara utama digelar di Istana Merdeka dengan Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden juga membacakan teks proklamasi untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Selain karnaval, berbagai kegiatan turut digelar di sekitar Monas dan bundaran Hotel Indonesia, mulai dari lomba tradisional, hiburan, pertunjukan budaya, hingga pertunjukan drone dan kembang api. Ratusan prajurit dan warga membawa bendera merah putih sepanjang 481 meter menyusuri jalanan kota Yogyakarta. Aksi ini digelar menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat persatuan. Iring-iringan melibatkan personel TNI, polisi, dan masyarakat. Mereka membawa bendera dengan memegang setiap bagian tepi kain merah putih. Sementara tabuhan musik tradisional dan marching band mengiringi perjalanan. Sejumlah prajurit juga membawa lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Suasana semakin meriah dengan para peserta yang mengenakan beragam pakaian dan atribut kebudayaan. Kegiatan ini menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Warga menyebut aksi membawa bendera raksasa juga menjadi cara untuk menghormati jasa para pahlawan. Yogyakarta memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada 1946, pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta.
saat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Hingga kini, semangat perjuangan tersebut terus diwariskan melalui berbagai kegiatan kebangsaan, termasuk perayaan HUT ke-81 kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus untuk mengenang proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 1945. Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Tentunya mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.